Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Veronica Selvi. Saya dari kelas A pagi. Mata kuliah Morfologi, dosen pengampu Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan jenis kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kata benda, kata kerja, kata ganti, dan kata bilangan. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan dari kata benda atau nomina. Kata benda ini ialah nama benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Macam-macam kata benda menurut wujudnya. 1. Kata benda konkret ialah nama benda-benda yang dapat ditangkap dengan indera kita. Contohnya itu batu, meja, dan kursi. Yang kedua yaitu kata benda abstrak, ialah benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera kita. Contohnya seperti agama, ilmu, watak, dan kata. Biasanya juga kata benda abstrak berasal dari jenis kata sifat atau kata keadaan yang dibendakan. Contohnya itu seperti malas menjadi kemalasan, kaya menjadi kekayaan, bodoh menjadi kebodohan. Selanjutnya, macam-macam kata benda menurut bentuk atau susunannya. Menurut bentuk atau susunannya, kata benda dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kata benda, kata asal, dan kata benda, kata jadi. Kata benda, kata asal ini ialah kata benda yang tidak mengalami proses afiksasi. Contohnya seperti meja, kursi, gula, air, anak, lembu, dan pohon. Yang selanjutnya yaitu kata benda, kata jadi. Kata benda, kata jadi ini berasal dari bentuk asal yang mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Kata benda, kata jadi ini dibentuk dengan melalui proses reduplikasi atau afiksasi dan pemejemukan. Contoh kata benda bentuk ulang atau reduplikasi adalah ibu-ibu, minum-minuman, sayur-mayur, desa-desa, perasaan-perasaan, tali-temali. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kata kerja atau verba. Kata kerja ialah semua kata yang menyatakan perbuatan atau laku. Penggolongan kata kerja berdasarkan ragamnya. Yang pertama yaitu kata kerja aktif. Kata kerja aktif dibentuk dengan imbuhan me dan ber. Contohnya yaitu memukul, bertani, bernyanyi, menulis, beternak, berdagang. Yang selanjutnya yaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang mempergunakan imbuhan di atau ter. Jika ia kerja aktif, memberi pengertian bahwa suatu pekerjaan sedang berlangsung, maka kata kerja pasif memberi pengertian bahwa suatu pekerjaan sudah berlangsung atau telah selesai dikerjakan atau akan berlangsung. Contohnya kata kerja dengan imbuhan di. Contohnya seperti buku saya diambil Tono. Kemarin aku dipanggil ibunya. Yang selanjutnya yaitu contoh kata kerja imbuhan ter. Bukunya terbawa olehku. Huruf kecil itu terbaca juga olehnya. Yang selanjutnya yaitu kata kerja bentuk lain. A. Kata kerja bentuk persona. Kata kerja bentuk persona biasanya pasif, namun ada juga yang aktif jika menunjukkan perbuatan yang ditunjukkan pada dirinya sendiri. Kata kerja persona pasif contohnya sampah. Sampah itu dibersihkannya dengan baik. Kemarin ku ambil uangku. Yang selanjutnya, kata kerja persona aktif mendiri atau kata kerja refleksi. Contohnya berdiam, bercermin, berdandan, bersemedi. Yang selanjutnya, kata kerja bantu. Dalam kalimat fungsi, kata kerja bantu untuk membantu kata kerja lain agar kalimatnya menjadi lengkap. Contohnya suka, dapat, ada, mau, ingin, dan pasti. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kata sifat atau adjektiva atau kata keadaan.
Kata sifat atau keadaan ialah kata yang menyatakan sifat atau keadaan suatu benda atau sesuatu yang dibendakan. Keadaan atau sifat tersebut misalnya tentang keadaan, watak, lama, baru, tinggi, rendah, panas, dingin, dan sebagainya. Ciri-ciri kata sifat. 1. Kata sifat merupakan jawab atas pertanyaan dengan mempergunakan kata tangan bagaimana. Yang kedua, kata sifat selalu dapat diperluas dengan afiks s dan nya serta reduplikasi s dan nya. Contohnya, malas semalas-malasnya, keras sekeras-kerasnya. Baiklah, yang selanjutnya C, fungsi kata sifat atau kata keadaan. Dalam kalimat, kata sifat atau kata keadaan memiliki 3 fungsi sebagai berikut. 1. Berfungsi predikat. Kata sifat berfungsi predikat jika kata tersebut menduduki posisi predikat. Contohnya, tiang itu tinggi, langit gelap, dan bola itu murah. Yang kedua, berfungsi substantif. Kata sifat berfungsi substantif berkedudukan sebagai kata benda. Contohnya, yang malas tidak naik kelas, hijaunya menyejukkan mata, dan marahnya menakutkanku. Yang ketiga, berfungsi atributif. Kata sifat berfungsi atributif jika kata tersebut berkedudukan sebagai keterangan. Contohnya, bendera merah itu telah diturunkan, air panas ditumpahkan, dan ia lebih suka minuman dingin. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kata ganti pronomina. Kata ganti atau pronomina ialah segala kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau kata benda yang dibendakan. B. Penggolongan kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina dibedakan atas 6 kelompok, yaitu kata ganti orang atau pronomina persona. Yang kedua, kata ganti empunya atau pronomina possessiva. Yang ketiga, kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativa. Yang keempat, kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Yang kelima, kata ganti penanya atau pronomina interrogativa. Yang keenam, kata ganti tak tentu atau pronomina interminativa. Baiklah, yang selanjutnya itu kata ganti orang atau pronomina persona. Contoh, aku, engkau, ia, dia, kami, kita, kamu, mereka, kalian. Yang kedua, kata ganti mempunya atau pronomina possessiva. Kata ganti empunya ialah segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam kedudukan sebagai pemilik. Kata ganti empunya selalu menyatakan kepunyaan atau pemilik. Contohnya, ku, mu, nya, kami, dan mereka. Yang ketiga, kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativa. Kata ganti penunjuk didasarkan letak benda, tempat benda. Contohnya, sana, sini, situ, di sini, ke sana. Yang keempat, kata penghubung atau pronomina relativa. Kata ganti penghubung ialah kata ganti yang merangkaikan kata benda dengan kata yang menerangkan kata benda tersebut. Contohnya, bunga merah, yang berarti bunga yang merah. Bawang putih, yaitu bawang yang putih. Lemari es menunjukkan lemari tempat es. Rumah mewah menunjukkan rumah yang mewah. Yang kelima, kata ganti penanya atau pronomina interrogativa. Kata ganti penanya menyatakan tentang benda, orang, atau keadaan. Contohnya, apa untuk menanyakan benda, mana untuk menanyakan pilihan, siapa untuk menanyakan orang. Yang keenam, kata ganti tak tentu atau interminativa. Kata ganti tak tentu ialah kata-kata yang menggantikan atau menunjukkan tempat suatu benda atau orang, keadaan tidak tentu atau umum. Contohnya, apa menunjukkan sesuatu barang. Anu, siapa atau suatu salah satu.
Baiklah, yang selanjutnya yang terakhir, kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau numeralia ialah kata yang menyatakan jumlah suatu benda, jumlah kumpulan atau menunjukkan urutan tempat suatu benda dalam deretan nama benda yang lain. Macam-macam kata bilangan. 1. Kata bilangan utama atau numeralia kardinal. Contohnya 1, 12, 5.000, 2, 20, 1 juta. Yang kedua, kata bilangan tingkat atau numeralia ordinal. Contohnya pertama, ke-1, kedua, ke-5, ke-11, ke-1000, ke-1.000.000. Yang ketiga adalah kata bilangan tak tentu. Contohnya semua, seluruh, segenap, segala, tiap, dan setiap. Yang keempat, kata bilangan kumpulan. Contohnya kedua atau nya, kelima atau nya, ke-10 atau nya, berlima, berdua, berempat, kedua-duanya, dan ketiga-tiganya. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada yang kurang, saya mohon maaf, dan jika ada salah kata juga, saya mohon maaf. Sekian dari saya, selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih.